Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rumus orang sakit ini satu, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yang mudah bagimu. Jangan bikin susah beribadah, termasuk di saat sakit. Beribadah tahara, beribadah puasa, beribadah sholat, beribadah umrah, haji. Semua ibadah yang tidak bisa dilakukan fisik karena sakit, cari yang mudah, Pak. Cari yang mudah. Bila tidak mampu bersuci sendiri, maka ia bisa diwudukkan. Bisa diwudukkan. Atau ditayamumkan oleh orang lain. Bisa. Kalau bisa diwudukkan, Pak, kasih duduk. Kemudian kita ambilkan air. Ya, bisa diambilkan, bisa disemprot tangannya dan seterusnya. Mungkin nanti yang basah banyak air, ya katakanlah muka penting basah. Pada saat di kaki nanti mungkin bisa di bawah kakinya itu kasih handuk-handuk kecil supaya air yang ada di bawahnya menetes, bisa tidak langsung ke tempat tidur. Ada handuk. Kalau orang mau masuk berusaha, Pak, ada jalan solusi. Kalau masih bisa berwudu, kalau tidak bisa cukup dengan apa? Lanjut dengan ditayamumkan orang lain. Ya, ini tadi. Ya. Lanjut kita yang kelima. Jika pada sebagian anggota badan yang harus disucikan terluka, maka ia tetap dibasuh dengan air. Ya, kalau tetap dia sebagian anggota wudu itu tidak bisa kena air, itu yang tidak luka tetap basuh dengan air. Ya. Terus jika hal itu membahayakan, maka diusapkan. Ya. Caranya tangannya dibasahi dengan air lalu diusapkan di atasnya. Ya. Jika mengusap luka juga membahayakan, maka ia bisa bertayamum. Ya, jika seandainya, Pak, luka juga itu membahayakan, kalau cuma diusap maka bertayamum saja. Ya. Lanjut. Nah, jika pada tubuhnya terdapat luka yang digips atau dibalut, maka mengusap balutan tadi dengan air sebagai ganti dari muka. Jadi kalau dibalut, misalnya, Pak, digips, ya kita cukup dengan lewati air di situ, lewati di atasnya. Kalau tidak bisa juga cukup dengan isyarat saja di atasnya. Ya, sebagai ganti membasuhnya. Ya. Terus 7. Dibolehkan bertayamum pada ini. Iya. Atau segala sesuatu yang suci dan mengandung debu. Kalau di rumah sakit, di tiangnya impus, di dindingnya impus, atau yang semacamnya, Mbak, yang bisa mengandung debu. Kalau sulit juga semua itu dapat, ambil ke sarung, simpang di atas bantal. Lalu ke sebegini tangan tak di atas bantal. Sudah dipakai, jemur kembali itu sarungnya. Dia pengganti pengambil debu dan semacamnya yang bisa menggantikan itu. 8. Jika tidak mungkin bertayamum di atas tanah atau dinding atau tempat lain yang mengandung debu, maka tidak mengapa menaruh tangan pada bejana atau satu tangan lalu bertayamum. Bisa ambil debu dari luar, simpang di sebuah wadah. 9. Jika ia bertayamum untuk sholat, lalu ia tetap suci sampai waktu sholat berikutnya, maka ia bisa sholat dengan tayamumnya tadi. Tidak perlu mengulang tayamum karena ia masih suci dan tidak ada yang membatalkan kesucian. Kecuali pada saat itu dia dapat air. Kalau tidak ada air, lalu tiba-tiba dapat air, maka batal tayamumnya itu, meskipun tidak batal tadi pengganti wudunya itu. Ya, Pak, ya? Misalnya di tengah perjalanan tiba-tiba kita dapat air, tidak batal pembatal wudu, karena semua membatalkan wudu itu pembatal tayamum kecuali satu, dapat air. Nah, itu maka bisa dibatal itu tayamumnya kalau sudah dapat air. Berhenti pakai tayamum tapi berwudu dan seterusnya. Jadi ada orang itu tidak mau tidak mau sholat 2 kali dengan satu tayamum. Ada mau tidak mau gitu. Yang bawa sekalian selamat tidak batal. Selamat tidak batal, maka boleh dibaca 2 kali. 10. Orang yang sakit harus membersihkan tubuhnya dari najis. Jika tidak mungkin, maka ia sholat apa adanya
sholatnya sah, tidak perlu mengulang lagi. Ya, selama bisa bersihkan dulu yang bisa dibersihkan, seperti keteter, ada najisnya di pakaian tak, bersihkan dulu. Selama tidak bisa, sholat dengan pakai itu. Jangan bilang mengatakan tidak anu kurasa, bukan rasa-rasa ini. Ini syariat. Kalau memang kemudahannya diberikan, ya pakai Pak. Jangan bilang enggak usah saya sholat anu kurasa, bukan rasa. Terus 11. Orang yang sakit wajib sholat dengan pakaian suci. Iya. Jika pakaiannya terkena najis, dia harus mencucinya atau menggantinya dengan pakaian lain yang suci. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka ia sholat seadanya dan sholatnya sah, tidak perlu berulang lagi. Kalau ada orang sholat orang sakit Pak, maghrib isya, satu kali saja buka itu pempernya, satu kali buka. Maghrib atau isya, yang longgar mungkin isya, bersihkan di situ. Jamak saja, maghrib isya, jamak maghrib isya, duhur asar, bisa dijamak, Ya, yang tidak boleh menjamak kalau orang sehat, kutu namanya Pak. 12. Orang yang sakit harus sholat di atas tempat yang suci. Jika tempatnya terkena najis, maka harus dibersihkan atau diganti dengan tempat yang suci, atau menghamparkan sesuatu yang suci di atas tempat najis tersebut. Dihamparkan tempat yang suci di atasnya najis itu. Jadi bergeser ke di atas tempat tidur, geser sedikit, kasih sarung atau selimut, sholat pakai. Sudah sholat, ambil lagi kembali. Jadi bisa pengganti karpet itu. Lanjut. Namun Ya. 13. Orang yang sakit tidak boleh mengakhirkan sholatnya dari waktu karena ketidakmampuannya untuk bersuci. Hendaknya ia bersuci semampunya, kemudian melakukan sholat tepat pada waktunya, meskipun pada tubuhnya, pakaiannya, atau tempatnya ada najis yang tidak mampu membersihkan. Dimaafkan oleh Allah, dimaafkan Pak. Contoh orang tua yang sudah sering ke kamar mandi, setiap dia pergi kamar mandi sudah dia urus itu, si beliau itu begitu berdiri ada lagi keluar, begitu duduk bersihkan bersih, ulamanya nak bersihkan, begitu berdiri ada yang keluar. 5 kali bolak-balik, habis waktu Pak kalau itu mau diurus. Maka yang begitu dimaafkan Pak, dimaafkan. Namanya sudah longgar-longgar mor. Kalau mornya sudah longgar, mau dia apa? Mau dia apa? Caput nih olinna. Mau dia apa kalau sudah begitu? Nah itu hukum sunnatullah. Caput nih. Cuma jangan begitu baru setiap ada cewek di depan, tertarik lagi, ini. Itu udah Pak. Masih ada sedikit waktu. Ada yang Bapak mau sampaikan tentang masalah ini? Siapa tahu ada yang kabur, ada yang belum jelas, yang malu-malu, sampaikan saja. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bahas, kita sampaikan. Fadal ya. Mengenai Islam, langsung saja. Tadi dibahasakan bahwa ketika setelah tayamum yang bisa membatalkan tayamum adalah ketika ditemukan air. Iya. Yang bertanyakan bahwa jadi ketika ditemukan air tapi sudah melakukan sholat, apakah sholatnya harus diulangi? Iya. Yang kedua, kita diskusikan dari tema yang lain bahwa bagaimana sekiranya kalau pasangan kita mungkin ada kebutuhan kesehatan. Iya. Namun memang tidak bisa bersentuhan dengan air. Iya. Nah, apakah ketika setelah bersentuhan, apakah tetap cukup atau cukup dengan tayamum saja? Iya. 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 Saya komentari dari belakang, itu yang menarik perhatian. Bisa berhubungan tapi tidak bisa mandi. Tetap beribadah Pak, berhubungan. Kan mandi ini bisa dengan cara bertayamum. Tayamum itu 2 sekaligus. Fa illam tajidu ma'a fatayammamu sayyidan thayyiban. Kalau tidak
tidak dapat air boleh bertayamum, pengganti mandi, pengganti tayamum. Jadi pengganti mandi dan wudu bisa Pak, dia cukup bertayamum. Nah, bersih, dianggap bersih Pak, dianggap bersih, dianggap mandi. Tayamum itu hebatnya bisa wudu, pengganti juga mandi. Kalau junub ya sama, dia berjunub ini Pak, dia sudah junub ini, dia sudah junub. Iya, dia sudah junub. Bagaimana Pak maksudnya? Dia junub, dia imam memimpin sholat. Iya, Nabi SAW Pak pernah sudah berhubungan suami istri, nah lupa mandi, baru dia sholat. Sementara sholat ini Pak, dalam satu kasus, maka Nabi mengatakan tunggu dulu, jangan ada yang bergeser, jangan ada yang bergeser. Maka Nabi masuk mandi karena pintu masjid dengan tempatnya Nabi sholat itu cuma melangkah beberapa langkah. Sunnah itu Pak, sudah Nabi mandi masih basah-basah rambutnya, Nabi mengimani kembali. Cuma kalau di masjid Al-Huda Pak, jangan dilakukan itu. Saya khawatir Pak, kalau Nabi bilang makmum jangan bergerak dulu, Nabi bilang tolong Kalau begini kasusnya, imamnya lupa, imamnya tarik makmum itu di belakangnya, tarik untuk menjadi imam. Jangan pakai jelaskan, pokoknya itu rahasia. Cuma kalau ada begitu Pak, imamnya tadi itu pergi, oh anu itu kapan lupa mandi wajib. Iya ya, kalau junub begitu Pak ya tetap dia dalam posisi dia pergi mandi. Ini beda kasusnya, beda kasusnya. Kalau kasus ini tadi dia tidak lupa, cuma tidak bisa pakai air. Dimaafkan dia Pak, dimaafkan dia, posisinya dia tidak pakai air, cukup bertayamum, itu pengganti mandi. Cuma nanti kalau dia sudah bisa pakai air, maka dia tetap mandi untuk mengakhiri itu semua, tetap dia mandi ya, kalau dia sudah bisa pakai air. Sama begitu, sudah suami istri berhubungan, tiba-tiba istri demam atau salah satunya demam, belum bisa, padahal wajib mandi, tapi tiba-tiba tidak bisa kena air, dimaafkan Pak, dimaafkan oleh Allah. Cuma kalau dia garing-garing tetap berhubungan, itu namanya luar biasa. Itu luar biasa. Sudah sakit-sakit tetap ibadah. Ya, itu hebat itu. Ya biasanya kalau pengantin baru Pak tidak mau rugi. Tidak mau rugi. Iya, kalau pengantin tua Nabi bilang masih ada kesempatan lain. Kalau pengantin baru lain tidak mau rugi Pak. Lain tongi pikiran. Palabut nih dulu. Sudah dulu Bapak, yang lain sudah. Kita tutup dulu pengajian kita, ya. Oh masih ada satu dulu. Oh masih ada tadi. Apa tadi itu? Sudah tayamum, selesai sholat. Ada dua pendapat, selesai sholat terus dapat air. Sebagian ulama mengatakan jika sudah sholat masih ada waktu, maka dia sholat dengan pergi berwudu. Tetapi pendapat yang terkuat insya Allah tidak, dia sudah sholat dengan pakai pada saat itu tadi, maka di posisi seperti itu sudah diwakili dengan bertayamum meskipun sudah dapat air, karena dia sudah menunaikan baru dapat air. Seandainya dia sudah bertayamum tapi dapat air belum sholat, maka batal tayamumnya, dia pergi berwudu, dan itu pendapat yang terkuat insya Allah.